Jadi anakku tuh pernah GTM berkali-kali sih. Yang paling lama juga pernah hampir sebulan waktu itu. Aduh, bener-bener dah itu ya. Takut banget itu timbangan. Aku lihat sana terus ya. Assalamualaikum. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini untuk selalu berkembang. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel di Elmardia Official. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung aku dengan cara subscribe aku, kemudian juga yang sudah nge-like videonya. Terima kasih banyak. Dan Masya Allah, kemarin aku seneng banget lagi bikin segmen ini ceritaku mengenai MPASI. Dan beberapa teman-teman ya yang ada di teman komunitas dan teman-teman main ya, ibu-ibu gitu ya, itu juga melihat dan ngasih saran sama aku, ngasih masukan, bikin lagi dong segmen MPASI selanjutnya begitu. Ya mudah-mudahan aku bisa ya untuk bikin video MPASI, karena jujur aku juga pengalamannya nggak banyak gitu loh Bu Ibu, tapi aku berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk membagikan kisahku, ceritaku mengenai pengalaman MPASI. Dan Masya Allah, terima kasih buat mbak-mbak, buat bunda-bunda, teman-teman komunitas yang sudah menonton videonya dan maaf ya dan yang japri saya via WhatsApp ya. Ada beberapa yang minta, nggak beberapa sih, cuma 3 orang. Terima kasih banyak ya. Itu yang minta bikin video seputar pengalaman GTM kakak dan adik gitu. Kayaknya memang GTM ini menjadi menjadi sesuatu momok untuk ibu-ibu gitu ya. Padahal yang GTM anaknya yang stres kepikiran kita. Setuju? Setuju gak? Setuju kan? Ya, jadi oke, aku akan mencoba untuk untuk berbagi pengalaman seputar aku mengatasi GTM anak-anakku. Buat kalian yang ingin nonton ya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe, kemudian bisa di-share jika dirasa video ini bermanfaat ya untuk kalian. Oke, lanjut ke ceritaku. GTM, gerakan tutup mulut. Nah, aku bener-bener baru tahu istilah ini ketika anakku mulai yang pertama mulai MPASI. Awal-awal MPASI oke, fine, nggak apa-apa. Oh, oke gitu ya, seneng gitu ya. Nah, setelah MPASI beberapa bulan kok mulai agak susah makan gitu kan ya. Akhirnya ya cari-carilah, ternyata oh ini toh yang namanya GTM atau gerakan tutup mulut atau menolak makan. Lanjut. Nah, setelah itu aku masih belum punya wadah untuk sharing atau tim untuk sharing atau teman berbagi ya, karena masih belum ada komunitas MPASI Homemade ya. Belum punya banyak teman sesama ibu-ibu gitu ya. Jadi kayak cari tahu sendiri apa sih itu GTM. Dan setelah punya teman di komunitas satu frekuensi, alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas bantuannya. Banyak banget nih yang cerita-cerita mengenai pengalaman MPASI, mengalami GTM, pengalaman GTM saat MPASI. Aduh, gimana, maaf. Nah, biasanya penyebab GTM itu ada beberapa faktor sih yang saya tahu, yang sependek saya tahu. Yang pertama mungkin karena kondisi anak lagi sakit, lagi tumbuh gigi, lagi nggak enak di sekitar mulutnya atau di sekitar pencernaannya, jadi dia agak susah untuk menerima makanan. Misal lagi tumbuh gigi gitu ya, atau lagi demam, lagi batuk pilek, bapil, agak kurang enak untuk makan biasanya, atau lagi kondisi konstipasi atau diare, itu biasanya memang agak kurang nyaman untuk makan. Kemudian ada juga yang karena picky eater ya, bosan sama makanan, pilih-pilih makanan. Nah, seperti itu sebenarnya nggak hanya bayi MPASI aja, kita pun yang dewasa juga akan pernah gitu ya mengalami namanya picky eater atau pilih-pilih makanan. Nah, kemudian ada juga karena gangguan metabolisme. Nah, kalau udah gangguan metabolisme ini sebaiknya memang harus kontrol ke DSA, biar nanti DSA yang membantu kita harus bagaimana kita ketika anak itu GTM, seperti itu ya. Dan masih banyak faktor lainnya. Itu yang seperti saya tahu. Jadi kalau aku
cari tahu dulu tadi penyebabnya karena apa. Apakah karena memang anakku itu lagi nggak enak badan. Nah, biasanya ibu itu punya insting nih kalau anaknya lagi sakit atau lagi kenapa-napa. Jadi aku cari tahu dulu apakah memang lagi sakit. Aku cek dulu mulutnya, giginya, aku cek dulu suhu badannya, kemudian apakah ada diare, ada konstipasi, dan lain sebagainya. Aku cek. Kalau misalnya nggak ada, oh bisa jadi nih karena picky eater atau nolak makan, atau emang masakanku nggak enak ya buat dia gitu, jadi dia bosen banget. Nah, ini memang harus kita yang jeli ya, kita harus semangat untuk membuat menu-menu baru. Kita harus tahu apa yang makanan apa yang disukai anak-anak, karena kalau kita masak gitu kan untuk anak kita, otomatis kita juga akan tahu kebiasaan mereka itu suka makanan yang seperti apa. Boleh cari-cari resep, inspirasi resep apa aja, bisa lewat buku, kan banyak banget ya buku mengenai MPASI, atau bisa juga cek di komunitas MPASI atau di Instagram yang berhubungan dengan MPASI, yang tentunya memang dengan panduan yang benar begitu ya. Atau bisa juga nih cek video MPASI, resep masak MPASI di YouTubeku. Promo enggak, di mana aja bisa, yang penting memang menunya itu menu yang dianjurkan oleh IDAI dan WHO, oke? Nah, kalau misalnya karena kebiasaan makan atau aturan makan yang kurang tepat, misalnya dia biasa makan sambil lihat gadget atau lihat TV, sementara kalau nggak lihat nggak mau. Nah, ini memang agak susah ya untuk merubahnya, tapi bisa kok Bunda, karena saya pun juga pernah mengalami hal yang sama untuk anak pertama. Jadi anak pertama dulu banget ya, usia berapa ya lupa ya deh, ya usia mau 2 tahun atau 18 setahun setengah mungkin ya. Bener-bener kayak fase GTM-nya tuh udah kayak udah muncak banget gitu ya. Akhirnya saya kasih yang namanya YouTube ya. Tontonan, maksudnya tontonan. Dia kasih tontonan, baru dia mau makan. Tapi dia nggak sadar kalau dia lagi makan. Semoga kalian paham dengan apa yang aku maksud. Jadi ya udah, ada makanan sambil nonton, aku suapin, ya udah mangap-mangap aja gitu ya. Sampai akhirnya ternyata itu tidak benar ya. Dan merubahnya juga sangat susah, nggak bisa langsung. Dan alhamdulillah qadarullah ya, anakku sekolah baru dari situ belajar sama ustadzanya, sama teman-temannya, ada kelas makan bersama, dan alhamdulillah saat makan sudah berkurang untuk melihat si tontonan itu. Ya, kalau yang mau baru MPASI berusaha untuk mengikuti aturan MPASI yang tepat yang sudah ditentukan dengan IDAI begitu ya. Biar nanti kedepannya juga enak gitu. Kalau misalnya kita nggak boleh ada gadget atau distraksi, sebisa mungkin tidak distraksi, sebisa mungkin. Misalnya distraksi itu nggak hanya lihat tontonan di HP, tapi juga lihat TV sambil main atau digendong. Nah, itu memang tidak dianjurkan begitu, yang sependek saya tahu ya Bunda ya. Jadi kalau yang mulai MPASI ini boleh nih, awalnya MPASI tolong sebisa mungkin jauhi untuk distraksi. Aturan makan juga nggak boleh lebih dari 30 menit ya. Ya, jadi dicari tahu dulu apa gitu ya. Kalau misalnya nih dari sakit nggak ada, kemudian dari kita udah coba bolak-balik bikin menu makan yang udah beda-beda variasinya, namun kalau misalnya tetap seperti itu ya, seperti nggak ada perubahan, tetap aja GTM, padahal kita udah istilah kalau bahasa Jawanya rekodoyo, tapi tetap aja begitu ya. Nggak ada salahnya untuk langsung aja konsultasi ke DSA, cari tahu, bener-bener cari tahu apa dan kenapa anakku, kenapa kok dia susah banget untuk makan gitu. Nggak ada salahnya kita curhat sama yang ahlinya, biar kita juga tenang begitu ya. Jadi anakku tuh pernah GTM berkali-kali sih, yang paling lama juga pernah hampir sebulan waktu itu. Aduh, bener-bener dah itu ya, takut banget itu timbangan. Aku lihat sana terus ya. Itu takut banget, namanya timbangan nggak naik ya. Takut banget anak itu gampang sakit kalau makannya kurang. Entah itu kenapa pikiran seperti itu gitu. Pengennya makan habis gitu ya, timbangan naik gitu. Pengennya seperti itu. Cuma ternyata tidak seperti itu prakteknya. Jadi udah dicobain makanan A, B, C, D, E gitu ya. Udah banyak banget nyobain, sakit juga enggak. Ternyata anaknya itu, kalau yang kakak ya, yang GTM lama itu pernah dia nggak mau makan
sendiri, maksudnya gini, dia nggak mau makan makanannya sendiri, nggak mau gitu. Jadi dia tuh maunya makan makanan yang aku sama ayahnya makan, jadi satu piring itu gitu ya. Jadi disuapin dari piring aku atau piring ayahnya begitu. Jadi nggak mau makan makanannya sendiri. Oh ternyata seperti itu. Akhirnya saya cobalah ya untuk waktu itu makan dengan piringku ya. Ada udah lauk lengkap lah ya, lauk lengkap. Saya coba suapin. Terus alhamdulillah mau ya. Kaget juga ternyata memang oh anak ini sepertinya benar-benar kayak bosen makan makanan yang ada di piringnya gitu ya. Bosen seperti itu. Jadi selama berapa lama juga makanya seperti itu. Nah pernah juga nih karena tekstur. Jadi saya nggak tahu nih dulu usia berapa ya, 7 bulan. Lupa, maaf ya, yang pertama, anak pertama lupa usia berapa. Kalau anak yang kedua ini di usia 8 bulan itu benar-benar kayak nggak mau bubur yang udah disaring, benar-benar nggak mau. Jadi setiap saya buatin bubur yang disaring selalu tutup rapet banget mulutnya, ya kan? Jadi tutup benar-benar kayak nggak mau gitu loh. Akhirnya saya coba untuk masuk ke cincang sama nasinya itu di tim gitu, nggak pakai saring lah intinya. Alhamdulillah mau. Oh ternyata memang anaknya yang ingin untuk naik tekstur. Jadi saya yakin nih dibalik apa namanya ya, dibalik keriuhan, kegalauan, ketakutan ibu-ibu pasti akan ada jalannya, akan ada jawabannya. Kenapa anakku lagi susah makan begitu. Jadi banyak banget ya faktor-faktornya kenapa anak itu GTM. Dan aku selalu kebiasaan deh kalau bikin video gini, karena memang nggak ke konsep untuk ngomongnya ya. Karena emang aku bukan tipe orang yang bisa terkonsep ngomong, mohon maaf. Jadi kayak ngalur ngidul gitu ya ngomongnya, nggak apa-apa. Semoga kalian bisa mengerti dan videonya ada bermanfaat ya untuk kita semua. Terus kalau lagi GTM juga nggak aku paksa dulu. Tadi sampai mana ya? Mesti dah. Jadi nggak akan aku paksa ya untuk GTM, nggak boleh, emang ada pemaksaan. Aku cari tahu dulu penyebabnya apa karena sakit, apa karena pikiita, apa karena ada gangguan metabolisme dan lainnya. Itu kalau itu udah tahu, memang kita yang harus tahu sinyal lapar dan kenyang anak. Jadi kalau anak lagi kenyang, kita sehendaknya belajar gitu, tahu, pasti kita tahu. Aku yakin kita tuh pasti tahu, karena kita juga seorang ibu, pasti punya feeling gitu ya. Karena anak itu sama seperti manusia, dia punya sinyal lapar dan seperti manusia maksudnya. Jadi anak itu sama seperti kita, Bu Ibu. Maksud memang bukan miniatur orang dewasa, tapi maksud di sini aku bilang sama, yaitu mereka juga mempunyai sinyal lapar dan kenyang. Dan ingat, GTM itu pasti akan berlalu ya, pasti. Nggak mungkin anak nggak mau makan sampai besar. Ada sih yang seperti itu ya. Cuma sedikit, kalau mungkin seperti itu kalau dibiarin ya. Dibiarin aja nggak mau makan, ya udah sih, ya udah bener-bener kayak dibiarin, kita nggak cari tahu apa penyebabnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada lagi GTM, kita cari tahu penyebabnya, terus kita berusaha untuk menyembuhkan penyebabnya, insya Allah GTM juga akan pasti berlalu. Kita lebih legowo dan anak itu lebih akan mudah makan gitu. Dan tenang, bunda-bunda tuh nggak sendirian kok ya, nggak sendirian menghadapi GTM. Bunda tuh ada bunda sendiri, ada anak bunda juga yang lagi berjuang ya. Ada teman-teman bunda yang juga akan mengalami hal yang sama, serupa. Jadi nggak ada salahnya buat curhat-curhat juga, ya siapa tahu ada jawaban di sana. Kemudian kalau anak udah GTM gitu ya, sebisa mungkin kita berusaha untuk ikhlas dan menerima. Susah memang ya, tidak semudah yang dikatakan. Tapi saya yakin itu insya Allah kita bisa gitu. Jadi kayak menerima, oke, baik, anakku sekarang lagi fase susah makan atau sulit menerima makanan, tapi suatu saat dia pasti akan kangen sama masakanku. Terus tanamkan itu, karena itu memang yang saya tanamkan. Dan alhamdulillah worth it di saya, dan mudah-mudahan di teman-teman juga bisa gitu ya, worth it juga. Nah itu tadi sekelumit ceritaku, biasa aja ya, tapi mudah ya seperti itu. Jadi aku juga bingung ya mau cerita apa. Jadi kalau intinya, kalau anakku lagi GTM,
Yang pertama aku lakuin bingung, ya pasti. Yang pertama aku lakuin bingung dulu, biasa ya. Meskipun anak pertama, anak kedua udah sedikit tahu ilmunya, tetap aja bingung kalau lagi GTM. Yang kedua, nah aku cari tahu dulu penyebabnya apa. Apa karena sakit, apa karena memang lagi nggak enak banget lah. Dan aku mencoba mengubah variasi menu, ya, variasi tekstur menu segala. Pokoknya udah kayak sehari tuh dapur ngebul terus kalau anak GTM gitu. Kemudian aku juga cari tahu apakah ada aturan makan yang salah gitu. Nah, kalau misalnya ada yang salah aku coba perbaiki. Kemudian kalau benar-benar mentok banget GTM gitu ya, sampai diikutin berat badan nggak naik, udah aku akan ke dokter. Seperti itu. Oke, dan sepertinya anakku udah mulai bangun, jadi aku harus menyudahi video ini. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton. Mohon dukungannya biar aku makin semangat untuk bikin videonya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan serta ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.